Stop sebentar. Coba jujur ke diri sendiri. Capek nggak sih jadi YouTuber? Bukan capek karena ngedit. Bukan capek karena mikirin ide. Tapi capek karena sudah berusaha, tapi hasilnya seperti nggak kemana-mana. Di awal, semangat kita besar. Niatnya serius. Beli alat, belajar editing. Nonton banyak video tentang algoritma, konsistensi, jam upload terbaik. Lalu kita upload 1 video, 2 video, 5 video, view sepi. Komentar hampir nggak ada, subscriber naiknya satu, kadang malah turun. Pelan-pelan jadwal upload mulai bolong. Yang tadinya seminggu 2 kali, jadi seminggu sekali. Lalu 2 minggu sekali. Lalu tiba-tiba berhenti. Dan di titik itu kita mulai menyalahkan diri sendiri. Saya emang nggak disiplin. Mungkin saya malas. Mungkin saya nggak cocok jadi kreator. Padahal sebenarnya banyak dari kita bukan malas. Kita juga bukan nggak niat. Yang sering terjadi adalah kita capek karena tidak tahu sedang membangun apa. Kita ngonten tapi arahnya kabur. Kita konsisten tapi tujuannya nggak jelas. Kita maksa disiplin tapi sistemnya bikin hidup berantakan. Dan itu bikin ngonten terasa berat. Masalahnya bukan di kurang kerja keras. Masalahnya ada di cara kita memulai. Banyak kreator berhenti bukan karena kalah bersaing, tapi karena dari awal mereka ngonten asal jalan, asal upload, asal ikut tren, asal niru orang lain, tanpa benar-benar duduk sebentar dan bertanya, sebenarnya YouTube ini mau saya jadikan apa? Apakah ini mau saya jalani lama? Atau cuma pelarian sesaat? Di video ini saya nggak mau ngajarin kamu soal algoritma, bukan soal teknik, bukan soal trik viral. Kita mau mundur 1 langkah dan membahas 5 hal mendasar yang sering dilewati kreator pemula. Karena sebelum kamu memaksa diri untuk konsisten, kamu perlu tahu dulu, konsistensi itu seharusnya lahir dari arah, bukan dari paksaan. Kalau kamu merasa cerita ini dekat dengan kamu, jangan kemana-mana. Kita lanjut pelan-pelan. 1. Menentukan target penonton dengan jelas. Banyak kreator bilang, konten saya buat semua orang, padahal tanpa sadar, itu bikin kita bicara ke ruang kosong. Saya pernah ketemu kreator yang tiap upload selalu gelisah. Setiap selesai upload, dia langsung buka analytics, nunggu view, nunggu komentar. Masalahnya bukan karena kontennya jelek, masalahnya dia sendiri nggak tahu sedang bicara ke siapa. Dia nggak membayangkan satu orang tertentu di balik layar, nggak membayangkan usia, kondisi hidup, atau keresahan penontonnya. Akhirnya setiap video terasa hambar, bahasanya netral, topiknya lompat-lompat, dan penonton nggak merasa diajak bicara secara personal. Saat kreator mulai jelas, oh saya ngomong ke orang yang lagi capek, tapi masih pengin bertahan. Cara bicaranya berubah, nada suaranya berubah, pilihan katanya ikut berubah. Dan di situ konten mulai terasa hidup. 2. Membuat hook kuat di 3 detik pertama. Banyak kreator kalah bukan karena isi videonya buruk, tapi karena orang sudah pergi sebelum sempat mendengarkan. Saya pernah nonton video yang sebenarnya bagus, isinya dalam, penuh pengalaman. Tapi 20 detik pertamanya diisi dengan basa-basi, perkenalan panjang, permintaan subscribe di awal. Sebagai penonton, refleks saya sederhana. Kayaknya bukan ini yang saya cari. Hook bukan soal teriak atau dramatis. Hook itu soal menyentuh keresahan yang sedang aktif di kepala penonton. Misalnya bukan langsung ngajarin, tapi membuka dengan pengakuan jujur. Saya dulu hampir berhenti ngonten, bukan karena capek ngedit, tapi karena capek berharap. Kalimat seperti itu bikin orang berhenti scroll, karena mereka merasa, ini gua. 3. Konten harus punya value dan emosi. Konten tanpa value itu hampa. Konten tanpa emosi itu dingin. Ada kreator yang rajin upload, tapi setelah videonya selesai, penonton nggak merasa membawa apa-apa pulang, nggak dapat sudut pandang baru, nggak merasa ditemani, nggak merasa dipahami. Value bukan selalu tips. Kadang value itu cuma perasaan, oh ternyata gua nggak sendirian. Dan emosi bukan harus marah atau sedih. Kadang cukup rasa lega, rasa tenang, rasa dimengerti. Konten yang bertahan lama hampir selalu membuat penontonnya merasakan sesuatu, bukan cuma mendengar sesuatu. 4. Menggunakan storytelling untuk engagement. Orang jarang betah mendengar nasihat, tapi orang betah mendengar cerita. Saya perhatikan, setiap kali kreator berbicara dari pengalaman, bukan dari posisi menggurui, penonton lebih lama tinggal. Bukan karena ceritanya dramatis, tapi karena ceritanya manusiawi. Storytelling itu bukan melebih-lebihkan, tapi jujur tentang proses, tentang ragu, tentang salah langkah, tentang berhenti sebentar lalu lanjut lagi.
Saat kreator berani membuka prosesnya, penonton merasa ikut berjalan, bukan sekadar diajari dari atas. Dan disitulah engagement tumbuh secara alami. 5. Konsisten tanpa berekspektasi. Banyak kreator berhenti bukan karena nggak kuat kerja, tapi karena terlalu berharap cepat berhasil. Saya pernah lihat kreator yang niat banget, upload hampir tiap hari, tidur berantakan. Hidupnya penuh tekanan. 3 bulan kemudian, dia hilang. Bukan karena gagal, tapi karena hidupnya tidak sanggup menanggung ritme itu. Sebaliknya, ada kreator yang upload seminggu sekali. Tenang, nggak kejar target gila-gilaan. Dia fokus membuat YouTube menyatu dengan hidupnya, bukan mengambil alih hidupnya. Dan justru yang seperti ini lebih sering bertahan lama. Konsistensi bukan soal seberapa sering kamu upload, tapi seberapa lama kamu sanggup berjalan tanpa membenci prosesnya. Banyak orang mengira konsistensi itu soal disiplin, soal kuat atau tidaknya seseorang memaksa diri. Padahal, kalau kita jujur, manusia itu jarang berhenti karena malas. Kita berhenti karena lelah secara mental. Dan kelelahan itu hampir selalu datang bukan dari kerja terlalu berat, tapi dari arah yang tidak jelas. Saat kamu ngonten tanpa tahu siapa yang kamu ajak bicara, setiap video terasa seperti berbicara ke tembok. Tidak ada respon emosional, tidak ada koneksi. Dan tanpa koneksi, otak kita sulit menemukan alasan untuk terus datang kembali. Itulah kenapa tanpa target penonton yang jelas, disiplin berubah menjadi paksaan, bukan kebiasaan yang tumbuh alami. Lalu soal ekspektasi, ini bagian yang sering tidak kita sadari. Kita bilang ke diri sendiri, ya udah nikmati prosesnya. Tapi diam-diam kita tetap menunggu hasil, menunggu view naik, menunggu subscriber bertambah, menunggu validasi. Masalahnya, saat ekspektasi tidak sejalan dengan realita, semangat kita bocor sedikit demi sedikit. Bukan karena kita lemah, tapi karena harapan kita tidak punya fondasi yang realistis. Ekspektasi yang salah membuat setiap upload terasa seperti ujian. Dan hidup yang isinya ujian terus, lama-lama ingin ditinggalkan. Lalu masuk ke sistem ngonten. Banyak kreator punya niat baik, tapi sistemnya dibangun di atas versi ideal dirinya, bukan versi nyata. Versi yang selalu punya waktu, versi yang selalu semangat, versi yang hidupnya rapi, padahal hidup jarang serapi itu. Saat sistem tidak sesuai dengan kenyataan hidup, yang runtuh bukan cuma jadwal upload, tapi rasa percaya diri. Kita mulai berpikir, kenapa orang lain bisa, tapi saya tidak? Padahal masalahnya bukan di orangnya, tapi di sistem yang tidak manusiawi. Kemudian soal identitas sebagai kreator. Kalau kamu ngonten hanya untuk terlihat seperti orang lain, energinya cepat habis. Karena kamu sedang menjalani hidup yang bukan milikmu. Identitas yang tidak jelas membuat setiap video terasa berat. Karena kamu terus berpura-pura, dan berpura-pura itu mahal biayanya. Sebaliknya, saat kamu berdamai dengan siapa dirimu, gaya bicara jadi lebih tenang, topik jadi lebih konsisten, dan prosesnya terasa lebih ringan. Terakhir, hubungan YouTube dengan kehidupan pribadi. Ini yang paling sering diabaikan. Kalau YouTube mulai bertabrakan dengan kesehatan, dengan keluarga, dengan pekerjaan utama, cepat atau lambat, YouTube akan dikorbankan. Bukan karena tidak cinta, tapi karena hidup menuntut prioritas. Konsistensi hanya bisa tumbuh saat YouTube mendukung hidup, bukan melawannya. Dan di titik ini kita bisa melihat satu benang merah. Konsistensi itu bukan satu masalah besar. Ia adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang sering tidak kita sadari di awal. Tentang arah, tentang harapan, tentang sistem, tentang kejujuran pada diri sendiri, dan tentang bagaimana kita ingin hidup. Kalau satu saja dari ini rapuh, lama-lama semuanya ikut goyah. Dan mungkin itu sebabnya banyak kreator berhenti, bukan karena tidak mampu, tapi karena sejak awal mereka tidak membangun fondasi yang cukup kuat untuk ditinggali dalam jangka panjang. Saya ingin bercerita tentang beberapa kreator, bukan yang viral, bukan yang sering masuk FYP, tapi yang kisahnya mungkin lebih dekat dengan kita. Cerita pertama tentang kreator yang sangat ambisius. Di awal dia luar biasa serius, targetnya jelas di kepalanya, harus cepat besar, upload hampir setiap hari, belajar semua strategi, tidurnya berantakan, hidupnya mulai diatur oleh jadwal konten. Setiap video bukan lagi ekspresi, tapi tuntutan. Ketika view tidak sesuai harapan, emosinya naik turun. Hari ini semangat, besok frustrasi, sampai akhirnya dia capek. Bukan capek ngonten, tapi capek hidupnya selalu terasa dikejar-kejar. YouTube yang awalnya jadi mimpi, pelan-pelan berubah jadi beban. Dan suatu hari dia berhenti.
Bukan karena gagal, tapi karena tidak sanggup lagi menjalani ritme itu. Cerita kedua, kreator yang jauh lebih tenang. Dia tidak punya target muluk, dia sadar waktunya terbatas. Pekerjaan utama tetap prioritas, keluarga tetap nomor satu, dia upload seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, tapi ritmenya stabil. Setiap kali upload, dia tahu kenapa video itu dibuat dan untuk siapa. Dia tidak terlalu sering melihat angka. Dia fokus membuat YouTube menyatu dengan hidupnya, bukan mengambil alih hidupnya. Channelnya tumbuh pelan, tidak meledak, tidak viral. Tapi sampai hari ini, dia masih ada, masih berkarya, masih menikmati prosesnya. Dan justru karena itu, peluangnya untuk terus berkembang jauh lebih besar. Cerita ketiga, kreator yang sempat menghilang. Dulu dia rajin upload, punya ambisi, punya mimpi. Tapi di tengah jalan hidupnya berubah. Tekanan kerja naik, masalah pribadi datang bersamaan, YouTube-nya berhenti total. Beberapa bulan kemudian, dia kembali, bukan dengan semangat berapi-api, tapi dengan aturan baru. Dia tidak lagi memaksa diri upload sering. Dia tidak lagi membandingkan dirinya dengan kreator lain. Dia mulai jujur tentang kapasitasnya sendiri. Dan anehnya, justru di fase inilah, kontennya terasa lebih matang, lebih jujur, lebih tenang, lebih dekat. Dari 3 cerita ini, kita bisa belajar satu hal penting. Yang membuat kreator bertahan bukan siapa yang paling keras memaksa diri, tapi siapa yang paling paham bagaimana menyesuaikan YouTube dengan hidupnya sendiri. YouTube bukan lomba lari cepat, ia lebih mirip perjalanan panjang. Dan di perjalanan panjang, yang bertahan bukan yang paling cepat di awal, tapi yang tahu kapan harus berjalan pelan, kapan harus berhenti sejenak, dan kapan harus melanjutkan lagi. Sekarang saya ingin mengajak kamu berhenti sebentar. Bukan untuk menganalisis, bukan untuk menyusun strategi, tapi untuk jujur ke diri sendiri. Coba tanyakan ini pelan-pelan, selama ini kamu sedang membangun channel atau sebenarnya sedang mengejar validasi? Apakah kamu menikmati proses berbagi atau kamu lebih sering menunggu angka bergerak untuk merasa cukup? Tidak salah ingin berkembang, tidak salah ingin dikenal, tapi saat semua motivasi bertumpu pada hasil, setiap upload menjadi beban. Pertanyaan berikutnya, target yang kamu pasang hari ini itu datang dari keinginanmu sendiri atau dari tekanan luar, tekanan dari kreator lain, tekanan dari timeline media sosial, tekanan dari standar sukses yang bukan kamu tentukan. Kalau kamu jujur, berapa banyak targetmu lahir bukan dari kesiapan hidupmu, tapi dari rasa takut tertinggal. Lalu pertanyaan yang sering tidak kita tanyakan, kalau hidupmu berubah, apakah sistem YouTube-mu ikut berubah? Saat pekerjaan bertambah, saat energi berkurang, saat prioritas bergeser, apakah kamu memberi ruang untuk menyesuaikan atau kamu tetap memaksa pola lama sambil menyalahkan diri sendiri? Banyak kreator berhenti bukan karena mereka tidak mau berjuang, tapi karena mereka terus melawan realitas hidupnya sendiri. Dan satu pertanyaan terakhir yang mungkin paling jujur, kalau semua angka itu dihilangkan, kalau tidak ada view, tidak ada subscriber, tidak ada pujian, apakah kamu masih ingin membuat konten? Pertanyaan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menemukan fondasi. Karena dari sanalah kita bisa tahu, apakah YouTube ini sekadar pelarian sementara atau sesuatu yang memang ingin kita rawat dalam jangka panjang. Tidak ada jawaban benar atau salah, yang ada hanya jawaban jujur, dan kejujuran itulah yang nanti menentukan apakah kamu akan bertahan atau perlahan menghilang. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin satu hal sudah mulai terasa jelas. Masalah kita selama ini bukan kurang disiplin, bukan kurang kerja keras, tapi karena kita sering memulai tanpa arah. Kita ngonten tanpa benar-benar tahu YouTube ini mau kita jadikan apa. Kita berharap hasil tanpa menyiapkan fondasi. Kita memaksa konsisten tanpa memastikan hidup kita sanggup menjalaninya, dan itu melelahkan. 5 hal yang kita bahas tadi sebenarnya bukan rumus rahasia, bukan trik viral, bukan jalan pintas. Justru sebaliknya, itu adalah hal-hal dasar yang sering kita lewati karena terlalu ingin cepat sampai. Cara kita memandang YouTube, ekspektasi yang kita tanam sejak awal, sistem yang kita bangun dari realitas hidup, bukan dari versi ideal di kepala, identitas diri yang jujur, dan hubungan yang sehat antara berkarya dan menjalani hidup. Saat 5 hal ini selaras, konsistensi tidak lagi terasa seperti paksaan. Ia tumbuh pelan, tenang, dan lebih tahan lama. Ngonten bukan lagi soal harus upload hari ini, tapi tentang saya masih ingin melanjutkan besok. Dan itu perbedaan yang besar. Kalau hari ini kamu merasa lelah, tidak apa-apa, berhenti sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk merapikan arah.
Karena kreator yang bertahan bukan yang paling keras memaksa diri, tapi yang paling jujur dengan kapasitas hidupnya sendiri. Kalau kamu merasa video ini relevan, kamu boleh tekan like sebagai tanda bahwa kamu sedang ada di fase ini. Kalau kamu pernah hampir berhenti atau sedang mencoba bertahan, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menguatkan orang lain. Dan kalau kamu kenal kreator yang sedang capek tapi masih ingin lanjut, kamu bisa share video ini ke mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai akhir, kita tidak harus cepat. Yang penting, kita tidak berjalan tanpa arah. Sampai ketemu di video berikutnya.